Pemirsa, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari kerangka Alvaro Kiano Nugroho di Jembatan Cilalai, Kecamatan Tejo, Bogor. Hasilnya, polisi menemukan bagian tubuh yang diduga tulang rahang bawah. Temuan ini didapatkan setelah sekitar 30 menit penyisiran dengan menurunkan anjing pelacak K9. Bagian tubuh yang diduga merupakan tulang rahang bawah milik Alvaro ditemukan di bawah tumpukan sampah. Penyisiran hari ini dilakukan setelah polisi menemukan kerangka yang diduga merupakan bagian tubuh Alvaro pada Minggu 23 November lalu. Polisi kini masih menunggu hasil tes DNA dari ibu kandung Alvaro untuk mengetahui identitas pasti kerangka yang ditemukan. Informasi berikutnya, pemirsa, jasad pria terbungkus plastik ditemukan di bawah jembatan tol Cikupa, Tangerang, Banten merupakan korban pembunuhan. Polisi menangkap 6 orang terlibat pembunuhan. Inilah detik-detik polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan tol Cikupa, Tangerang, Banten. Polisi menangkap pelaku di rumahnya di Lampung. Mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat tidak mau membuka pintu rumahnya. Hingga akhirnya polisi terpaksa harus menobrak pintu rumah. Tanpa perlawanan, pelaku berhasil dibekuk untuk kemudian dibawa ke Polresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menangkap 5 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Selain dibunuh, sepeda motor korban juga dijual pelaku. Diketahui pelaku pembunuhan ini merupakan teman korban. Polisi kini tengah mendalam motif pembunuhan. Tim gabungan sudah melakukan penyelidikan secara komprehensif dan mendalam. Alhamdulillah, dari kejadian penemuan mayat tersebut, kami sudah melakukan upaya pengungkapan dan sudah mengamankan ada 6 pelaku, termasuk pelaku pembunuhan dan pelaku yang diduga menjual hasil kendaraan milik korban hasil kejahatan tersebut. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa pada 18 November lalu. Ditemukan beberapa luka lebam di tubuh korban. Sepeda motor korban juga dilaporkan hilang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kerap waspada saat menumpang taksi online. Seorang wanita dianiaya dan menjadi korban kekerasan seksual oleh sopir taksi online. Korban diantar pelaku saat hendak menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terus, pagarnya bukan nempel jalan ini kan? Polisi menyisir di Kampung Sukamaju, Cilodong, Depok, mencari terduga pelaku pemerkosaan seorang wanita yang telah melaporkan kasusnya ke Polres Metro Tangerang. Pelaku ditemukan di sebuah rumah kontrakan. Pelaku tak sempat melarikan diri setelah polisi menggerebek kediamannya. Pelaku ditangkap di hadapan istrinya. Di tengah perjalanan, tepatnya di Tol Cengkareng Bandara, pelaku tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya dan masuk ke dalam kursi penumpang. Korban diperkosa pelaku dengan dianiaya terlebih dahulu. Meminta izin kepada penumpang, seorang perempuan tersebut, untuk menepi dengan alasan mau cuci muka karena mengantuk. Setelah mobil menepi, langsung masuk ke tempat duduk penumpang dan kemudian melakukan penganiayaan. Setelah melakukan penganiayaan, korban diruda paksa. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak kemarin. Sejumlah warga panik berupaya untuk menyelamatkan diri.
tolong kami dulu di sini Pak Bupati. Kami udah di tengah hutan ini, kiri kanan udah longsor Pak Bupati. Gak ada lagi jalan keluar Bupati. Kiri kanan udah longsor ini. Gak bisa kami keluar Pak Bupati. Ada sekitar 50 orang kami di Bupati. Sekitar 50. Sekitar 50 orang. Tengah hutan Bupati. Ada lagi jalan keluar. Warga Sibolga menangis histeris saat menemukan korban meninggal dunia akibat tertimbun tanah. Peristiwa ini terjadi saat banjir bandang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Inilah tangis histeris warga saat menggendong korban-korban yang ditemukan tertimbun tanah longsor di Dusun 1 Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jumlah korban ditemukan ada 2 orang, yang kesemuanya adalah satu keluarga. Warga pun meletakkan jenazah ke teras salah satu rumah warga. Semua warga menangis histeris begitu mengetahui identitas korban. Ternyata masih ada 2 lainnya yang kembali ditemukan. Total ada 4 warga yang masih satu keluarga ditemukan meninggal dunia setelah rumah mereka tertimbun longsor. Bencana longsor dan banjir bandang menerjang Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Hingga saat ini 9 orang dilaporkan meninggal dunia dan hampir 2.000 keluarga terdampak. Banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir dan longsor terjadi akibat curah hujan tinggi mengguyur lokasi sejak 3 hari belakangan. Banjir dan longsor menghancurkan ratusan rumah milik warga. Hingga saat ini dilaporkan 9 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini serta lebih dari 1.900 keluarga terdampak. Sementara sekitar 50 warga terjebak di tengah hutan Hutana Bolon yang longsor. Mereka berseru minta pertolongan.